Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Minandar, NPM saya 2161201008 dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang materi konsep basis data. Konsep basis data. Menurutku, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat bagi yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai real yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data database yang merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan berrelas antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Nah, di sini ada data dalam basis data bersifat integer dan sar. Terpadu integral berkas data yang ada pada basis data saling terkait, terjadi eksploitasi data. Berbagai data atau syarat data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem monitor atau suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut. Nah, di sini sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Database yang kompleks disesuaikan dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau sumber LMB, Database Management System atau DBMS. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Komponen-komponen sistem basis data adalah hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, terminal dan sebagainya. Software sistem operasi itu atau Windows 9 kali Windows 200 XP. Dan komponen-komponen masih banyak. Orang basis data. Basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat disertakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu mengatasi kerangkapan atau redundansi data, penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat. Selain bisa menuliskan pemakai tentang akuntansi data, juga memboroskan tempat penyimpanan, maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi ketengkapan data, maka itu jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak diubah dan akan terjadi ketidakkonsisten data. Mengatasi kesulitan dan mengakses data. Memudahkan jika suatu akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Menyusun format yang standar dari sebuah data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe, jangkauannya harus sama. Di sini kita akan membahas tentang abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai user atau mampu menyusun suatu pandangan atau price aplikasi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, yaitu programmer dan administratornya. Database Management System DBMS.
suatu sistem manajemen basis data SMBD, database manajemen sistem DBMS, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berdasari dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS adalah itu satu, untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Dua, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengesan yang tidak sah. Tiga, memudahkan dalam mengambil kembali data ke data minimal. Keempat, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengasihan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS adalah kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun pada informasi. Kecepatan yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan menonton yang bisa membosankan. Di sini saya akan membahas tentang database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data atau internal data yang disimpan bersama tanpa mengalur sama lain atau membentuk kerangka data. Kedua, kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Tiga, penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Dua, perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Ketiga, utilitas baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation maupun performance monitoring. Di sini kita akan membahas tentang arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini, membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Teknologi file dan database untuk digunakan dan struktur implementasi untuk mengolah sumber data. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu dan lain-lain. DDL, Data Defined Language, yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang digunakan untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, alter table, drop 5, drop index. DML, Data Manipulation Language, yang merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan pemakaian untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DMI, kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, atau menghapus informasi dari tabel. Tipe file. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi file induk, file transaksi, file laporan, file sejarah, file pelindung. Di sini kita akan membahas tentang keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini jadi karena semakin majunya teknologi yang diskusi oleh seorang atau mungkin karena masih lemah sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface, keamanan internal. Di sini teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang dipergunakan yang menyatakan hubungan antara rekor-rekor yang ada dalam basis data, yaitu file tabulur, hierarchical, network relational. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasional, yaitu
deduktif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, DBMS relasional universal. Namun teknik tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini, sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasan SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki dua buah teknik, yaitu teknik normalisasi, teknik etnik diagram atau yang disebut dengan RED. Di sini kita akan membahas tentang teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah terdapat kesulitan dalam menambah, insert, menghapus, delete, atau mengubah, update. Mengambil pada suatu database, jika terdapat kesulitan maka tabel tersebut dipecah, dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi sehingga database menjadi optimal. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Satu, model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Kedua, model data yang baik secara esensi adalah tidak terlalu atau rangkap. Untuk interrelationality diagram atau RED merupakan notasi grafis dalam pembalian data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan RED yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Karena hal ini relatif kompleks dengan RED, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. RED menggunakan sejumlah potasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dari hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu satu, entitas atau entitas, kedua, atribut, ketiga, hubungan. Jenis-jenis hubungan relasi dibagi menjadi 3, terlihat pada gambar pada ini. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informal. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang suatu dari sudut pandang pengguna maupun atau pengguna teknologi. Di sini kita akan membahas tentang konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriental adalah sebagai berikut. Objek-objek mempresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunak. Dan ada juga kelas, atribut, operasi, antarmuka atau polimorfisme, atau komponen, paket, subsistem. Nah, di sini kita akan membahas tentang keterhubungan. Ada juga dependasi, generalisasi, realisasi, agregasi, dan komposisi. Dan sedangkan sistem relasi objek memiliki karakter prinsip atas sebagai berikut. Operasi adalah kemampuan manusia untuk mengenal keserupan di antara objek situasi atau proses situasi di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan kecil. Penghapusan merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Modularitas ada juga, dan hierarki terakhir adalah uratan atau aturan dari tingkatan berasal dari seperti struktur pohon. Sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai konsep basis data. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.